Bapa di surga, kami bersyukur di kesempatan yang mulia saat Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Kata-katamu manis lembut, tetapi juga keras mengukur kami yang salah. Karena Engkau mengasihi kami dan tidak membiarkan kami berlarut-larut dalam kejatuhan, melainkan Engkau merangkul kembali supaya kami melangkah menjadi terang kembali bersinar dan mengajar kasih yang Kau alirkan dalam kehidupan gereja, menyemangati setiap pelayanan dengan dasar yang benar, yaitu kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Mari kita buka kitab suci kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia di atas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang tidak dibenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Haleluya. Suatu ketika saya menurut seorang teman mengendarai mobilnya, saya cukup heran kalau dia ternyata tahu bahwa mobilnya bermasalah. Walaupun waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Biasanya mobilnya yang baik-baik saja begitu, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi pemilik mobil ini dia tahu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan mobilnya dan benar. Ternyata mobil itu memang membutuhkan servis segera. Saya kalau melihat jemaat di Efesus, sebenarnya dari luar, dari semua yang dilakukannya, barangkali saya tidak akan melihat apapun yang jelek dari mata saya atau dari mata kita. Seperti kita
orang biasa mungkin yang tidak tahu mesin mobil. Kalau yang tahu memang langsung merasa lelah. Tapi saudara, Tuhan Yesus sebagai pemilik dan pemegang jemaat, sebagai kepala, dia tidak hanya melihat bagian-bagian luar yang baik-baik, yang bagus-bagus, bangunan yang megah, aktivitas yang padat, pelayanan yang banyak, dan dia melihat ke dalam, kepada hati, kepada kasih, kepada motivasi jemaat. Dikatakan oleh firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kata malaikat jemaat tidak menunjuk kepada malaikat surgawi, tetapi ini menunjuk kepada utusan. Bisa dikatakan hamba Tuhan yang ada di sana. Ini jemaat atau pendeta, gembala sidang. Orang-orang ini dipegang oleh Tuhan. Katakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memiliki para pemimpin gereja dan memegang mereka dengan sangat kuat. Artinya para hamba Tuhan berada di dalam tangan Tuhan, melakukan rancangan Tuhan dalam posisi yang aman di dalam Kristus. Meskipun tantangannya berat, mereka dipegang oleh tangan Tuhan. Tapi dikatakan juga, kalau kita bilang dipegang tangan kanannya, selalu di dalam Alkitab tangan kanan merupakan istilah yang sangat istimewa untuk sebuah kepercayaan, kehormatan, dan kekhususan. Tuhan Yesus naik dan duduk di sebelah kanan, tangan kanan adalah kehormatan. Memang abdi-abdi Tuhan juga diberikan kehormatan oleh Tuhan karena tanggung jawab iman yang berat, karena tanggung jawab pembebalaan yang berat. Mereka harus dipastikan bahwa mereka sedang berada di tangan Allah yang tua itu. Tetapi yang luar biasa dikatakan di sini adalah inilah firman dari Dia. Firman dari Dia, bukan dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendengar, melihat, lalu disuruh menulis. Tetapi firman ini berasal dari Tuhan Yesus. Inilah firman dari Dia yang memiliki, yang memegang ketujuh bintang itu. Bukan hanya diam-diam saja, tetapi Tuhan Yesus sebagai pemegang bintang, Dia berjalan di antara kaki dia emas. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus itu bekerja dan tidak mengenal lelah. Dia selalu menilik dari tempat satu ke tempat lain, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya Dia ada. Dia hadir, Dia berkunjung. Tidak ada lelah, tidak ada capek. Di mana namanya disebut Dia ada, di sana Dia berjalan di antara kami Dia. Dia akan memastikan apakah kondisi jemaat dalam kondisi imannya kepada Allah baik-baik saja, atau pada saat itu sedang dalam kesalahan. Orang lain tidak bisa melihat. Mungkin kalau saya berada di Efesus pada saat itu, saya tidak tahu gereja itu punya masalah besar. Karena secara kasat mata gereja ini luar biasa. Bukan hanya tempatnya di kota besar. Kadang-kadang kita kalau lihat gereja di kota besar, bangunannya megah, kaya,
yang datang juga legislasi dulu. Nah, Efesus tadinya latar belakangnya hampir sama. Kalau Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu penduduknya 120.000 orang, 120.000 jiwa. Efesus ini pada masa itu adalah metropolitan, jumlah penduduknya lebih dari 250.000 jiwa. Kota ini menjadi pusat perdagangan dunia pada waktu itu karena memiliki kedalaman laut yang memadai untuk armada kapal dan juga jalan yang besar untuk menuju Roma, sehingga meskipun sebenarnya secara resmi ibu kota provinsi adalah Pergamus, tetapi kota Efesus lebih besar daripada Pergamus. Dari banyak hal, dari bisnisnya, dari semua. Itu sebabnya kota Efesus memang menjadi incaran baik orang dunia, orang bisnis, bahkan juga Rasul Paulus sebagai orang yang mengerti prinsip-prinsip iman, dia juga menjangkau kota besar ini sebagai tempat mission point, sebagai tempat planting, sebagai tempat dia menanam jemaat di situ. Luar biasa. Memang di situ ada masalah besar. Ada 3 masalah besar karena di Efesus itu menjadi tempat pertemuan agama-agama di dunia. Orang-orang menyembah berhala kelas-kelas top gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin reuninya paranormal itu ada di Efesus. Lalu ada tempat lagi untuk pemujaan Dewi Artemis atau orang Roma menyebutnya Dewi Diana. Tempatnya kuil Dewi Artemis yang sangat bagus pada zaman itu masuk dalam 7 keajaiban dunia. Jadi luar biasa sekali tempatnya. Tetapi juga penyembahan kepada kaisar di Roma juga bertempat di Efesus. Jadi gereja Kristen mengalami tantangan spiritualitas yang sangat berat. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, pada waktu Rasul Paulus memasuki kota ini, dia bertemu dengan Priscilla, Aquila, lalu dia melayani orang-orang yang memiliki jimat-jimat. Banyak di antara mereka orang-orang Efesus menyerahkan jimat itu lalu kemudian dibakar. Dan masalahnya menjadi semakin besar. Kebencian para pengikut ajaran-ajaran sesat itu semakin terjadi terhadap orang Kristen. Jadi orang Kristen dibenci oleh para pengikut penyembah berhala, dibenci oleh Kaisar Roma dan tentaranya, dan dibenci oleh lingkungan yang ada. Jadi Efesus adalah sebuah kota. Kalau orang bisa bertahan di situ, itu luar biasa sekali. Oleh karena itu kita melihat ada ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Luar biasa ujian-ujian. Katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak dikatakan aku tahu segala pelayananmu. Enggak. Dikatakan segala pekerjaan. Apapun yang kamu kerjakan, aku tahu. Alkitab bagian ini dengan tegas tidak memisahkan pekerjaan gerejani, pekerjaan rohani, pelayanan rimba, paduan suara, persekutuan doa, tidak dibedakan. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Seluruh aspek tindakan kita menjadi sorotan bagaimana Allah melihat Anda dan saya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia tahu pekerjaan orang-orang Efesus yang luar biasa.
Katakan lagi, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jerih payah dan ketekunan. Alkitab menyebut istilah ini sebenarnya bisa diartikan orang-orang Efesus itu bekerja sampai lelah. Bekerja sampai lelah. Bayangkan itu. Kalau kita yang bekerja setengah kesal sudah leren. Orang-orang Efesus itu dipuji oleh Tuhan. Bekerja sampai barangkali dia mengerjakan sesuatu sampai dia sampai lelah sekali. Dan itulah yang terjadi pada jemaat di Efesus. Luar biasa sekali mereka. Bukan hanya mereka rajin, tekun, bekerja keras, menanggung banyak penderitaan dari orang-orang yang tidak seiman. Mungkin juga toko-toko mereka yang mereka jual bisa menjadi tidak laris ketika orang tahu dia Kristen. Lalu orang-orang yang agama lain mereka tidak mau beli dagangannya, tetapi juga mereka menanggung banyak penderitaan termasuk penganiayaan. Dan oleh karena itu Tuhan juga memberikan pujian, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi orang ini mengalami banyak sekali penderitaan orang-orang Efesus. Lalu kalau saya melihat seperti ini dan saya berkata gereja ini sebenarnya tidak ada cacatnya. Sebenarnya betul, dan secara tidak, secara kasat mata penderitaan mereka yang luar biasa itu. Engkau tidak dapat sabar dengan orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Saudara, orang-orang Efesus ini bukan hanya bekerja keras, bukan hanya tidak mengenal lelah, tetapi juga rajin dalam mengajar firman Tuhan, juga kritis dalam melihat ini guru palsu, ini benar atau salah, sehingga dia bisa membuka kedok kalau ada serigala dalam rupa domba, dia bisa buka kedok. Ini pengajar palsu, ini penyesat. Orang Efesus bisa temukan seperti itu. Itu artinya mereka bisa mempertahankan ajaran ortodok, ajaran rasuli. Mereka betul-betul belajar firman Tuhan yang luar biasa. Apa yang kurang? Kalau kita yang lihat ya, kalau saya yang lihat sebagai orang awam, mungkin kita tidak akan menilai jelek terhadap jemaat. Tetapi rupanya Tuhan yang berbudaya menilai bagian-bagian yang dikerjakan, kesibukannya, kerja kerasnya, cerewetnya, belajar firman Tuhan sampai sebegitu kritis dan tahu mana yang palsu, mana yang asli. Dan tanpa menyadari mereka mencoba hidup tanpa kasih Allah, dan itu membuat cinta kasih mereka hambar. Langkah-langkah mereka kaku, meskipun mereka melakukan banyak hal yang baik. Di gereja ini banyak sekali hal yang baik, banyak sekali. Ada paduan suara, ada PA, ada persekutuan doa, ada pertemuan komisi, baik, semua baik. Dan
kita bisa membanggakan, menceritakan gereja kami penuh, mulai dari Senin sampai Minggu balik lagi penuh acara. Kita bisa. Tapi kemudian ternyata ada teguran yang sangat keras dari firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula hilang. Orang melakukan banyak hal sebagus apapun, bahkan memberi nyawanya sekalipun, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Itu kata firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Jadi Alkitab itu sudah mengajar dengan sebegitu baik. Kalau kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, tentunya kita tahu perbuatan baik apapun dasarnya harus pasti, yaitu kasih kepada Allah dan kepada sesama. Pekerjaan yang melelahkan itu menjadikan hubungannya menjadi tidak lagi hangat. Mereka mencoba menggantikan kasih Allah dengan melayani, menggantikan kasih Allah dengan kegiatan-kegiatan, kesibukan, menggantikan kasih Allah tidak bisa. Dan Alkitab mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan memanggil kembali, bertobatlah dan lakukanlah kembali seperti di waktu kasih ulangan. Saya ingat tahun 85 waktu saya baru bertobat. Peristiwa itu tidak terlupakan, terkenang terus dalam hidup saya. Saya diinjili oleh seseorang, dikasih tahu Tuhan Yesus juru selamat. Ada proses sekitar 1-2 tahun. Lalu kemudian saya dibaptis di sebuah gereja daerah waktu itu, namanya KGBF, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Manado. Kalau ada pernah di Manado di dekat Stadion Kelabat, mereka seringkali menggunakan bahasa daerah, jadi saya tahu bahasa daerah itu. Lalu saya dibaptis. Sesudah itu saya semangatnya luar biasa. Rasanya ada yang hilang sekarang ini. Dulu saya pulang rumah dan sempat lalu jalan ke pinggir pasar, lalu ketemu dengan siapa saja, termasuk teman-teman saya yang dari Jawa. Selamat saya murtad. Aku udah bilang ke kapan, ya saya murtad tapi selamat. Semangat sekali. Lalu saya ketemu orang saya di sini, orang Gorontalo, orang mereka lihat saya masih pakai peci, tapi saya kesana kemari. Saya merasa kok yang kayak gitu nggak ada lagi. Itu kasih mula-mula. Rasanya Tuhan Yesus itu segalanya. Saya pernah di jalan, saya merasa bahwa saya waktu itu lapar. Tuhan, saya lapar. Saya nggak punya duit, nggak punya sama sekali. Pokoknya saya bilang, Tuhan saya lapar, saya mau makan. Bayangkan saya di pinggir jalan dan saya bilang, Tuhan saya lapar. Dan pada saat itu juga hanya dalam beberapa detik ada mobil angkutan. Mereka kalau angkutan itu mereka panggil oto. Ini naik oto. Langsung ada orang dari dalam mobil yang selamat. Dia nggak panggil saya selamat. Selamat. Udah masuk. Ikut kita. Wah, oke, udah ya. Tahu-tahunya kan bawa ke stasiun 45 namanya di Manado, stasiun 45. Orang Sulawesi itu singkat banget. Kalau 45 adalah 45. Saya sama si siapa yang biasanya ini hadir 45 di stasiun 45. Tiba-tiba turun. Anda sudah tahu saya diajak apa? Diajak makan. Lalu kemudian
Ngajak Pak Kuku mau kemana? Mau kemana sih? Tanya nggak yang mau ngajak kemana? Udah, habis itu udah kenapa itu? Langsung bayar uang. Langsung balik. Ya cuma dikasih makan itu sudah bayarkan spontan sekali. Minta sama Tuhan, tidak bawa apa-apa. Pada saat yang sama Tuhan langsung jawab. Rasanya bisa kembali kayak suasana kayak gitu. Dan sekarang hilang. Makin pintar, makin belajar pintar. Kok kasih yang itu tuh nggak ada lagi. Nah, kita mau, dan kita sudah terlalu jauh. Saya sendiri sudah terlalu jauh, sudah mengandalkan yang lain-lain. Dulu waktu tidak punya apa-apa, hanya kenalnya Tuhan Yesus. Dia lakukan semuanya spontan, indah, semuanya serba terasa baru, enak, indah, mulia, karena dia selalu bercakap-cakap dan bercakap-cakap. Dan makin lama percakapan itu diganti dengan pelajaran kita. Makin lama diganti dengan pengetahuan kitab suci, diganti dengan persekutuan doa, diganti dengan kehidupan rohani kita jatuh begitu dalam. Dan orang yang lain masih melihat saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Orang melihat, wah sekarang selamat seperti ini. Dan Tuhan melihat saya begitu jatuh. Dan kita juga akan melihat hal yang sama saat kita menilai hanya dari luar, seolah-olah saya bertambah ini, Anda bertambah itu, ada kesempatan, dapat jabatan, ada pekerjaan, ada berkat, ada. Lalu semua orang bilang, aduh dia semakin sukses, semakin baik. Tapi Tuhan barangkali tidak menilai hal yang sama, tapi dia berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, sebab kalau tidak kaki dia yang akan ambil. Nah saudaraku, Efesus itu tempat yang sangat luar biasa. Bukan hanya tadi saya katakan dia menjadi gerbang Asia kecil, menjadi provinsi yang luar biasa, tetapi juga di tempat itu pemimpin-pemimpin yang mengajar mereka orang-orang yang luar biasa, dirintis oleh Rasul Paulus, Priscilla, Aquila, orang-orang luar biasa sekali mengasih. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa Timotius ditinggal di sana, itu jadi gembala. Jadi ada Rasul Paulus, ada Priscilla, Aquila. Tidak dicatat di Alkitab, tapi tradisi gereja mengatakan bahwa Rasul Yohanes juga melayani di Efesus dalam waktu yang cukup panjang, karena dia usianya paling panjang, usianya sampai 100 tahun. Rasul Yohanes. Sesudah Rasul Yohanes, murid Rasul Yohanes namanya Polikarpus, dia juga menjadi hamba Tuhan di Efesus. Artinya, kenapa saya mengatakan tokoh-tokoh besar? Apa hebatnya kalau mereka dilayani oleh tokoh-tokoh besar? Saya masih ingat satu hal. Kalau Efesus yang dilayani oleh orang-orang yang hebat seperti itu, ternyata kaki dianya akhirnya dicabut. Apalagi kita 82 tahun berjalan, sekarang kita mau ulang tahun ke-82. Tapi ini bukan jaminan apa. Kita tahu, kita menghormati Monggo Basuki telah merilis tempat ini dan diberikan kesembuhan dan luar biasa. Tapi saudara, tempat Efesus yang dilayani oleh Rasul Paulus saja akhirnya bisa lewat. Kalau Anda melihat mungkin berkesempatan yang diberkati dengan uang, bisa melihat satu desa kecil di Turki namanya Ayasalut. Desanya kecil sekarang menjadi tempat yang sedikit kumuh, bukan perairan yang tidak terlalu jernih juga. Dan ada 1-2 orang Kristen, tapi hampir-hampir boleh dikatakan tidak terlalu berpengetahuan banyak, tidak tahu sejarah bahwa mereka dulu hebat.
Sekarang Efesus tinggal puing-puing, sudah bayangkan. Abad pertengahan kemudian mereka dicabut oleh Tuhan karena mereka ternyata tidak bertobat. Mereka tetap sibuk, mereka tetap melayani, mereka tetap bekerja keras, tapi kasih yang mula-mula itu hilang. Dan akhirnya mereka dicabutkan ujian yang sudah. Saya tidak mau gereja kita terjadi seperti ini. Tapi ujiannya diambil 80 tahun belum apa-apa, 80 tahun belum apa-apa. Masih sangat bergantung kepada kita. Bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Di mana firman Tuhan sedang mengatakan apapun yang kita lakukan tidak akan menggantikan kasih Allah. Karena itu kasih harus mendasari semua pekerjaan. Melayani dengan kasih. Paduan suara, dasarnya kasih. Persekutuan doa, dasarnya kasih. Apapun yang kita kerjakan, sekeras apapun, sampai kesel kalau tidak ada kasih, bahkan sampai memberikan tubuh kita dibakar sekalipun, kalau tidak ada kasih, semuanya percuma. Karena itu ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau bagi Anda yang dulu mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak memori yang indah, spontanitas, ketulusan, keindahan, semua terasa baru. Ayo kita pikir kembali, Tuhan, saya mau seperti Tuhan. Saya mau hubungan yang intim dengan Tuhan ini terjaga. Saya tidak mau yang lain, pelayanan, pekerjaan, semua kegiatan ini menggantikan kasih Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih daripada semuanya. Biar gereja kita juga menyadari kembali kepada kasih yang Tuhan dipertahankan sebegitu rupa. Anak-anak mulai dari sekolah minggu kita mulai ajar mereka supaya kasih Allah yang mendasari semua pekerjaan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kami diam kita bicara. Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita masih punya harapan yang besar. Ada banyak anugerah gereja kita yang mengalami berkat-berkat jasmani, pembangunan sekolahan Masehi, Arimatea, semua itu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi saya mau pesan satu hal, bahwa dalam kesemuanya itu kasih harus mendasari semua tindakan. Sebab kalau tidak, kita semakin melihat orang lain tidak ada kehangatan, saling menghakimi satu dengan yang lain. Saya baru saja sangat kecewa dalam hati saya. Saya bertemu salah satu jemaat. Karena apa, sudah ada 2 bulan tidak ke gereja. Ternyata ada kata-kata yang dikatakan, ada kata-kata yang membuat dia tersinggung. Gereja jangan dipenuhi dengan penghakiman. Tidak ada yang sempurna kita. Yang kelihatan baik belum tentu baik. Jangan dirangkul kita. Ada kekurangan sana sini, tapi dia saudara kita, harus dirangkul, dikasihi. Dan gereja ini harus menjadi gereja yang bisa menyambut orang lain. Ayo ke gereja. Kalau ke gereja tidak disambut, mereka pergi lagi. Mereka sakit hati. Melakukan inilah kita yang benar. Kasih itu menjadi dasar dari semua tindakan kita. Senyuman yang keluar dari mulut kita adalah hati yang tulus,
yang menghormati saudara kita sebagai saudara seiman, bukan hanya di sini, tapi sampai di surga. Itu yang penting bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami. Seringkali kami padat dengan kegiatan, padat dengan jadwal. Kami menggantikan aktivitas-aktivitas yang baik itu. Kami menganggapnya bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau menginginkan persekutuan yang intim dengan kami lebih daripada yang lain. Biarlah setiap anak-anak di tempat ini memiliki kehausan, memiliki kerinduan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, memiliki kasih yang kuat terhadap Allah, tidak menggantikan dengan semua yang lainnya. Biarlah kasih itu tetap di dalam diri kami, mendasari semua pekerjaan Tuhan yang kami lakukan, dan bahkan kasih itu juga yang membuat kami bisa bertahan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.